Assalamualaikum guys, welcome to my channel Zen Studio. Ya. Oke teman-teman, ini merupakan masih tutorial dari Microsoft Word ya. Yaps, menjawab permintaan dari teman-teman tentang cara membuat penomoran otomatis, tetapi kali ini penomorannya berbeda dari yang kemarin ya teman-teman. Kalau kita kemarin itu penomoran otomatisnya sederhana, yang di insert kemudian page number seperti ini. Nah, itu yang satu jenis ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita membuatnya penomoran yang seperti deskripsi? Satu file itu bisa berbeda-beda, misalkan dari judul. Nah, jadi misalkan dari sini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini sudah aneh buat contohnya ya teman-teman. Misalkan dari mulai judul skripsi. Nah, kemudian bagian daftar isi, bagian lembar pengesahan. Ini lembar pengesahan misalkan nomornya I, dan daftar isi I3 misalkan, atau angka Romawi gitu ya. Bab satunya misalkan menggunakan huruf atau angka normal. Kemudian letaknya juga berbeda, ini di atas. Kalau misalkan yang bagian babnya itu di bawah, isinya di atas. Kemudian daftar isinya juga berbeda, pakai Romawi lagi. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini teman-teman dengan mudah di Microsoft Word? Oke, simak video berikut ini. Yaps, ini merupakan salah satu contoh yang udah jadi ya teman-teman. Nah, di sini Ane udah sediakan salah satu contoh ya. Salah satu contoh yang sudah jadi. Nah, di sini. Nah, ini udah membuat contoh ya. Oke, kita hapus dulu. Kita akan mulai dari awal ya, teman-teman, supaya enak. Dan ini pun Ane akan hapus, kita membuat dari awal. Nah, ini udah ada contoh formatnya ya. Oke. Nah, ini saya copy dulu ya, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman sudah membuat skripsi ya, membuat data-data skripsi udah tamat nah gitu, tetapi masih pusing dengan bagaimana caranya teman-teman satu file skripsi teman-teman itu bisa dilakukan penomoran sesuai dengan keinginan dari aturan-aturan kampus teman-teman ya, ataupun aturan sekolah teman-teman. Nah, cara berikut ini merupakan cara yang mudah ya, yang udah Ane coba dan udah Ane buktikan tadi ya, yang di sini. Nah, ini udah dibuktikan, ini hasil jadinya teman-teman, hasil akhir. Ini satu file ya teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan berbagai file. Dalam artian biasanya kita judul satu file gitu ya, bab satu file terpisah. Ya, terpisah. Tetapi ini bagaimana dalam satu file ini lengkap dari mulai judul, daftar isi sampai daftar pustaka gitu ya. Lengkap di situ semua. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, di sini teman-teman misalkan udah siapkan dulu filenya yang akan dibuatnya ya. Kita akan membuat dulu syaratnya bisa dibagi-bagi ya teman-teman. Harus hati-hati ikuti step by stepnya ya. Oke, nah misalkan di sini. Nah, kita akan fokus ke sini ya teman-teman, dari mulai judul skripsi dulu. Nah, dari bagian judul, nah yang bagian judul ini kita akan membuat dulu per bagian, per section ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini kan sebenarnya di dalam Microsoft Word teman-teman bisa mengklik, double klik ya bagian header dan footer. Nah, ini kalau misalkan header dan footernya normal, nah seperti ini berarti belum dibagi-bagi. Nah, supaya penomorannya itu bisa diatur sedemikian rupa, supaya bisa dibatasi, misalkan penomoran yang angka Romawinya sampai angka berapa gitu ya. Dari bab 1 ke bab 5 misalkan itu berapa nomor, pakai nomor yang angka normal seperti itu. Nah, supaya bisa diubah-ubah seperti itu, maka kita harus dibagi dulu per section. Nah, kita akan coba membagi per section. Misalkan dari lembar pengesahan nih, lembar pengesahan sama sampai daftar isi ini sama ya. Jenis halamannya, menggunakan jenis halamannya misalkan di sini sampai angka Romawi I3 ya. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Kemudian di sininya baru normal nomornya seperti biasa. Nah, berarti kita harus fokus ke pembagian yang pertama dulu.
kita akan bagi. Nah, ini bagian satu itu judul skripsi atau judul makalah, teman-teman boleh silahkan. Nah, kemudian kita akan membuat bagian dua itu dari mulai lembar pengesahan sampai lembar daftar isi. Oke, teman-teman, kita fokus ya. Oke, baik, tempatkan kursor di kiri, di paling kiri di sini, paling kiri atas sebelum lembar pengesahan, sebelum huruf L-nya ya. Kursornya letakkan di sini. Kemudian teman-teman di sini pilih, kalau di Ane menggunakan Microsoft Office 2013, pilih page layout. Kalau teman-teman menggunakan versi di atasnya bisa ada layout. Nah, cari yang kata layoutnya, yang menu layout ya. Kalau 2013 pilih page layout, kemudian di sini pilih bricks ya, menu bricks, kemudian pilih next page. Oke, teman-teman. Nah, udah dipilih. Sekali lagi pilih page layout, pilih bricks, pilih next page. Kalau udah, kita double klik di bagian header lembar pengesahan. Double klik di bagian header lembar pengesahan. Yaps. Nah, di sini udah ada. Nah, pilih. Nah, di sini kita akan mau menonaktifkan aturan si section pertama. Nah, section pertama di sini udah terbentuk. Section pertama itu adalah judul ya, bagian judul. Ini header section 1. Nah, sekarang kita header section 2. Nah, section 2 itu dari mulai lembar pengesahan sampai daftar isi ya, teman-teman. Atau terserah teman-teman sesuai aturannya gimana ya. Misalkan aturannya berbeda, ikuti saja stepnya. Nah, di header yang lembar pengesahan section kedua, nah teman-teman fokus ke header, ke sini ke menu ya. Di sini ada link to previous-nya itu aktif ya. Nah, kita nonaktifkan link to previous-nya agar supaya yang aturan dari section 1 tidak terbawa. Oke, kita klik. Nah, teman-teman udah nih headernya udah diatur ya, udah diatur tidak aktif link to previous-nya. Kemudian pilih go to footer. Go to footer maksudnya footer ke sini ya, ke section kedua. Nah, sama di unchecklist juga ya, ataupun di nonaktifkan nih link to previous-nya. Oke, udah diklik. Yaps. Nah, kemudian ini udah terbentuk, teman-teman. Nah, ini section kedua. Nah, kita akan buat bagian atau section ketiga dari bab 1 ya. Bab 1 diklik. Kemudian page layout. Pilih bricks, pilih next page. Oke, udah ya. Udah barusan. Kemudian double klik header di bab 1. Nah, kita lihat ini sudah menunjukkan header section 3. Berarti aturan yang tadi, aturan yang si daftar isi tidak terbawa ya ke bab 1 nanti mestinya ya, teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita akan matikan, caranya matikan juga si link to previous-nya. Oke? Link to previous-nya matikan. Nah, teman-teman, di sini ada different first page. Kita perlu mengaktifkan ini supaya kita membuat aturan baru yang di bab 1. Kita klik di sini. Tetapi kalau different first-nya itu aktif ya, different first page-nya aktif, maka si yang link to previous-nya itu muncul lagi. Nah, kita nonaktifkan kembali si link to previous-nya. Oke, udah. Yaps, kemudian di sini kita go to footer juga. Kita go to footer. Nah, kita nonaktifkan juga nih link to previous-nya. Oke, sama. Nah, kemudian di sini juga sama ya, teman-teman. Nah, di di lembar bagian bab 1. Nah, di lembar bagian bab 1 link di bagian footernya ya, di lembar bagian bab 1 di bagian footernya. Hati-hati ikuti cara ini ya, teman-teman. Dinonaktifkan juga. Iya, dinonaktifkan, teman-teman. Kemudian di bagian atasnya juga ini udah ya, di bagian atasnya di sini di bagian bab 1 ini sudah dinonaktifkan. Oke, nah sekarang kita membuat aturan ketiga. Bagian barusan itu kita udah nyampe bagian ketiga. Nah, sekarang kita membuat bagian keempat setiap babnya ya. Bab 2. Bab 2 itu kita akan buat lagi page layout, brick, next page. Nah, bagian bab 2 di double klik headernya. Yaps. Kemudian nah, kita
akan menyamakan aturan ini ya mengikut gitu ya, mengikut ke bab 1. Nah, kita cukup di header yang bab 2, di header bab 2 sekali lagi teman-teman, di header lembar bab 2 kita double klik ya. Setelah masuk ke sini di header bab 2, di headernya ya ingat pilih link to previousnya dinonaktifkan. Nah, kemudian di bawahnya go to footer di sini ya, di bawah bab 2, di bawahnya bab 2 dibiarkan saja karena kita mengacu ke aturan sebelumnya. Nah, kemudian di bagian bab 2 isi ya, isi bagian bab 2. Nah, kita lari ke footernya, dinonaktifkan link to previousnya. Hati-hati ya teman-teman, teman-teman bisa mengikuti step by step. Jika bingung ulangi aja dari awal, sama kok caranya ya. Insya Allah mudah. Nah, oke, nah ini bagian 4 udah terbentuk. Nah, sekarang kita cek ke bab 3. Bab 3 sama aturannya seperti bab 2 ya teman-teman. Kita akan buat pilih page layout, kemudian pilih bricks, pilih next page. Supaya apa teman-teman? Sekali lagi di break supaya aturannya per bab itu beda. Karena kan masing-masing bab itu nomornya di bawah, sementara isi bab dari masing-masingnya itu nomornya di atas. Nah, ini udah sama. Nah, kita tinggal sama caranya kayak yang bab 2 ya. Pilih header di bab 3, di lembar bab 3, pilih header, kemudian link to previousnya dinonaktifkan. Set. Nah, ini udah nonaktif ya. Kemudian ini biarkan bagian footer yang bab 3-nya loncat ke bagian isi dari bab 3. Bagian isi dari bab 3 ke footernya ya teman-teman, nonaktifkan link to previousnya. Oke. Nah, yang atasnya biarkan saja masih aktif ya. Di first page-nya juga masih aktif. Nah, ini udah ada 5 bagian. First page header section 5. Nah, berarti satu lagi buat yang daftar pustaka. Nah, berarti kalau babnya lebih dari 4, lakukan hal yang sama seperti yang bab 2, bab 3 ya teman-teman. Nah, teman-teman seperti itu. Nah, sekarang kita mau menuju ke daftar pustaka. Langkahnya klik di kursornya di sebelum D ya, sama kayak tadi, pilih page layout, pilih bricks, pilih next page. Nah, kemudian teman-teman double klik header daftar pustaka. Nah, di sini sudah terbentuk ini section 6 ya, aturan mainnya udah jalan ya. Nah, kemudian bagian header link to previousnya dinonaktifkan, di parent first page-nya karena satu lembar dicentang dinonaktifkan maksudnya ya. Nah, kalau di parent first page-nya dinonaktifkan, teman-teman harus menonaktifkan kembali yang headernya ya, link to previousnya dinonaktifkan. Kemudian lari ke footer atau bisa klik go to footer di sini. Nah, di sini ada same previousnya masih aktif, kita nonaktifkan. Oke, nah ini sudah selesai tahap pertama dalam pembagian penomoran ya teman-teman, pembagian aturan penomoran. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, bagian membuat nomor. Nah, yang di sini teman-teman, kita akan membuat nomor dari lembar pengesahan dulu. Diklik di mana saja di bagian lembar pengesahan. Ini udah cara mudahnya. Pilih page layout, kemudian pilih insert ya teman-teman, pilih insert, kemudian pilih page number. Nah, pilih yang bottom of page misalkan ya, aturannya harus di bawah. Nah, diklik aja di sini misalkan yang di tengah. Dan di sini udah terbentuk ya. Nah, di sini udah terbentuk misalkan nomor sampai, nah lihat teman-teman. Nah, di bagian bab 1 tidak ada. Karena apa? Karena kita udah di-scat. Nah, tadi itu udah di-scat sampai sini. Cukup ya bagian 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Fungsinya kita mengklik break itu seperti ini nih. Jadi ketika dijalankan yang insert number, cukup yang hanya di bagian lembar pengesahan saja. Oke, kalau udah. Nah, biasanya kan daftar isi Romawi ya teman-teman, maka double klik aja di nomornya di sini, bebas. Nah, teman-teman mau klik di mana saja, boleh di daftar isi, boleh di kata pengantar. Nah, teman-teman lari ke page number, kemudian pilih format page number. Nah, di sini ada number formatnya itu Romawi. Start at-nya misalkan dari 1, dari 2 ya, terserah. Ada yang dari angka 1, ada yang dari 2 ya.
Nah, kalau Ane mau coba di angka 1, nah dan kita coba apakah berubah. Nah, di sini udah berubah ya teman-teman. Di sini udah berubah jadi angka Romawi sampai sampai sini nih, sampai si bagian daftar isi. Oke, daftar isi sudah dibentuk teman-teman. Nah, sekarang kita lari ke bab 1. Oke, di bab 1 kita nomornya itu di bawah, sementara di isi bab 1 itu nomornya di atas. Kita cek, tinggal insert, kemudian pilih page number bagian bawah ya. Kalau bab 1 itu bagian bawah. Oke. Nah, biasanya kan bab 1 itu ngikutin dari nomor sebelumnya ya. Nah, misalkan kan tadi itu daftar isi sampai I3 ya, angka Romawi angka 3. Nah, daftar isi ya itu. Kalau bab 1 angka 4 biasa. Nah, oke, di sini udah terbentuk dan lari ke header bagian isi bab 1-nya ya, atau di bagian bab 1-nya. Teman-teman lari lagi, pilih page number, pilih top of page. Kemudian yang cari yang ini misalkan. Oke, di sini udah terbentuk teman-teman. Nah, di sini udah ada. Dan nomor bab 2 sampai bab 3 udah otomatis. Tuh, udah 8, 9 ya, 9-nya di sini. Oke, teman-teman. Gampang kan ya? Kita coba ya, kita akan enter. Apakah sama ketika di enter nomornya? Berarti nomor yang terakhir itu harus di atas ya. Kalau isi dari bab itu harus di atas. Kita akan coba ya. Ini akan enter nih. 1. Nah, ini nomor 10 di atas nih. Berarti udah aktif. Nah, di bawahnya itu nggak ada. Oke, udah sesuai dengan aturan yang diminta. Nah, kalau seperti ini. Oke, kita enter lagi. Nomor 11 misalkan di atas nih. Nah, udah oke ya, Bun? Cia. Oke ya, teman-teman udah bisa. Nah, jadi untuk mengetesnya sekali lagi enter aja di bagian bab, misalkan di bagian bab 2. Untuk mengetes apakah udah bener nih pengaturan nomornya nih. 6 di sininya di atas gitu ya. Kemudian nah tidak ada lagi nomornya di bawah. Oke, teman-teman, ini udah berjalan sesuai dengan permintaan para dosen. Oke, nah terakhir kita daftar isi. Sama, kalau udah ke daftar isi diklik daftar isinya, pilih insert, kemudian page number, pilih bottom of page ya. Maksudnya penomoran yang di bawah. Dan kita, nah kalau yang daftar pustaka misalkan nomornya nomor berapa nih, angka Romawi juga ya, pilih misalkan angka Romawi. Nah, daftar pustaka misalkan ya, mau continuous atau mau membuat dari misalkan kita mulai dari 4 gitu ya, boleh. Berarti kalau mulai dari 4 seperti ini. Tapi kalau continuous aturannya teman-teman bisa juga pilih continuous misalkan ya. Tinggal ubah aja di sini continue from previous section. Nah, gitu. Oke, teman-teman, di sini udah terbentuk semuanya. Akhirnya apa yang didamba-dambakan oleh teman-teman ini udah jadi deh. Insya Allah skripsinya dari penomorannya tidak akan dicoret. Dan ini sangat simpel ya teman-teman. Cukup kita sekali satu file. Di dalam satu file ini sudah ada dari mulai judul, daftar isi, lembar pengesahan, daftar pustaka, bab 1 sampai bab 5 misalkan. Udah ada lengkap di sini semuanya. Jadi tidak usah lagi banyak file tercecer, misalkan bab 1 terpisah filenya, bab 2 terpisah. Jangan lagi seperti itu karena kita udah tahu caranya seperti ini ya teman-teman. Selamat mencoba dan selamat berkreasi. Jika ada yang tidak dimengerti ataupun ada sesuatu yang kurang dari video ini, silahkan di komen saja ya teman-teman. Sekali lagi di komen. Jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum subscribe, dan di share tentunya supaya para mahasiswa yang tidak tahu caranya seperti ini ya teman-teman. Oke, para siswa juga silahkan belajar. Insya Allah ini berguna sampai tua. Selama Anda masih bergelut di dunia ini. Cie. Oke, sekian dari saya, dari Bang Zens, dari Zen Studio. Hatur nuhun dan wassalam.